menyisihkan waktu. Nah, di situ dia nanti akan bisa kita ini kan ya. Kalau dalam 1 tahun itu kalau biasanya dikatakan musim sunat itu biasanya di libur semester. Jadi di Juni Juli ya kan, Juni Juli sama di Desember ya, Desember Januari, awal Januari. Terus mungkin juga nanti ketika ada liburan Idul Fitri ya yang agak panjang sekitaran 2 minggu, biasanya kan orang itu gini patokannya. Kalau ada liburan yang panjang ya minimal 2 minggu itu bisa jadi nanti akan terjadi peningkatan secara signifikan. Tapi itu sebenarnya dulu ya. Kalau sekarang sudah ke arah sini itu pasien sudah mulai terbagi ya. Apalagi rumah sunat sudah mulai punya strategi bagaimana supaya rumah sunat ini nggak hanya hidup pada saat musim sunat aja. Di luar musim sunat masih tetap ada pasien ya. Walaupun do re mi tapi kan ya lumayan sehari do re mi 1, 2, 3 tapi setiap hari kan lumayan. Ya, peng Jadi ya dok rumah ya. sunat sudah mulai punya strategi kan mana ya pasien-pasien atau target market yang bukan apa yang adanya ya nggak ada musimnya, pokoknya ada terus. Nah itu dibidik sehingga mereka tetap bisa hidup, tetap bisa menghidupi karyawannya, bisa membayar karyawannya. Nah pas musim sunat, bonusnya jadi banyak gitu. Jadi ya kayaknya sama sih kalau di Indonesia itu ya rata-rata ya itu kalau dikatakan musim sunat ini sekarang ya Juni Juli sama Desember. Gitu. Oke, nah ini menarik nih dok kalau ngomongin musim sunat itu. Dulu saya kalau karena ketika dulu 2016 2017 itu kalau di tempat saya satu musim sunat belum banyak, paling cuma 300 sampai 500-an anak. Nah, kemudian berkembang makin banyak lagi. Wah, sampai pusing, Dok. Pusingnya karena dijajar-jajar kayak iwak teri, Dok. Jadi kalau di tempat saya bednya 3, Dok. Jadi bednya 3, sekali bius itu saya 10. Bius 10 anak itu tak jajar-jajar depan pintu, masuk potong keluar, masuk potong keluar, masuk potong keluar. Itu dulu, Dok. Sebelum kenal Asdoki, sebelum itu. Masuk potong keluar, Ras. Bodoh amat mukosanya panjang. Bodoh amat nanti nggak dijahit. Bodoh amat nanti mau dehis gitu. Hasilnya kayak donat, ada yang kulup lagi. Wah, membicarakan kegagalan itu kalau saya nggak sekali 2 kali, Dok, tapi sudah puluhan kali bahkan ratusan kali. Yang redundant itu, Dok. Wah, dulu saya sampai 70 kali itu ada, Dok, yang balik itu. Yang hematom, bleeding. Wah, itu banyak sekali. Nah, dokter, ini apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan oleh teman-teman untuk khususnya dalam menyambut musim sunat ini? Apalagi kan kalau di Jogja itu musim sunat nanti mulai dari minggu depannya. Minggu depannya sudah mulai, ini kan lagi pada ujian nih. Minggu depan selesai ujian, minggu mulai Senin sudah mulai tanggal 20 apa tanggal 20 ya, besok tanggal berapa ya? Sabtu tompo rapot itu Sabtu nek yang negeri Sabtu tanggal 17 ya, itu udah rapotan. Kalau yang swasta ada yang 19 atau 20. Artinya nanti mulai tanggal 17 18 sudah mulai musim sunat. Nah, dokter, ini sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan, Dok, oleh teman-teman atau kita-kita nih yang dalam menyambut musim sunat ya? Tentu selain skill yang mumpuni sebagai seorang ahli sunat, ini apa aja yang perlu disiapkan, Dok? Biar nanti customer itu atau pasien itu balik lagi dan balik, bahkan merekomendasikan kita kepada yang lain, dokter. Gimana, dokter Nida? Ya, jadi kita di sini harus membicarakan value ya. Value itu harus kita bagi-bagi. Mana value yang kita berikan kepada customer kita itu yang sifatnya jangka pendek atau efeknya sebentar, mana yang sifatnya jangka panjang. Nah, jadi yang jangka pendek dan jangka panjang ini harus kita tabulasi ya, harus kita ketahui. Nah, di sini kan kita contoh ya, sunat nggak sakit, itu jangka pendek atau jangka panjang, ya kan? Sunatnya nyaman, itu jangka pendek atau jangka panjang, ya kan? Perawatannya mudah, jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian sembuhnya cepat, itu jangka pendek atau jangka panjang, ya kan? Terus satu lagi, hasilnya bagus, itu jangka pendek atau jangka panjang. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui itu, mana yang harus kita kejar duluan, ya?
kalau bisa yang jangka panjang ini itu yang kepegang duluan. Jadi artinya apa? Kita harus bisa nyunat dengan hasil bagus. Tahulah ya tak elek-elek ya. Walaupun biuse loro, walaupun sunatnya nggak nyaman, walaupun sembuhnya lama, walaupun merawatnya ribet, tapi kalau nanti hasilnya itu bagus, itu masih bisa dimaafkan itu, yang depan-depan itu, ya kan? Jadi orang itu nanti akan melihat hasilnya dan hasil itu dinikmati sampai bertahun-tahun bahkan sampai akhir kehidupan dia. Nah, di situ kita harus tahu, oh, berarti core-nya dalam bisnis sunat itu apa yang nomor satu? Nomor satu adalah hasil. Ya, hasil ini harus kita jadikan standar, ya, standar default dari layanan kita. Jadi layanan kita default-nya itu standar minimal itu hasilnya harus bagus, ya kan? Baru setelah itu sudah kita raih, setelah kita capai, baru kita nanti merambah ke yang jangka-jangka pendek, yang sifatnya jadi tadi menunjang, ya kan? Nah, untuk itu kita harus menciptakan value-value ya yang nanti akan bisa dirasakan oleh pasien. Nah, rumusnya value itu apa? Rumusnya value itu. Jadi customer itu punya apa? Customer itu punya problem, ya kan? Sementara rumah sunat kita punya fitur, ya kan? Jadi kayak kita bius tanpa jarum suntik, ya kan, pakai alat yang sekali pakai, disposable, bla bla bla, itu adalah fitur. Nah, itu adalah fitur. Nah, pasien atau customer itu mereka punya problem, ya kan? Mereka punya problem, punya masalah. Nah, ketika masalah mereka ketemu dengan fitur kita yang menjadi solusi dari masalah kita, maka itu adalah value, ya kan? Itu adalah value. Nah, maka kita harus kalau bisa menggali problemnya pasien itu apa saja, dan membuat atau menyiapkan solusi-solusi dari problemnya pasien tadi. Sehingga jangan sampai nanti kita istilahnya membuat sebuah fitur yang itu tidak dibutuhkan sebenarnya. Jadi kita buang-buang tenaga, buang-buang energi tidak dibutuhkan oleh customer kita, gitu kan. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan value-value itu, maka kita harus bisa mengemas, ya, mengemas dalam bentuk ini sebuah brand, ya kan, brand untuk menciptakan persepsi di benak pasien. Nah, kemudian kita lakukan proses delivery, ya, kita lakukan proses mengkomunikasikan apa yang kita punya kepada pasien. Nah, di sini ilmunya memang luas sekali, Dr. Imam. Saya kalau ngomongin ini bisa berapa hari ya, 2 hari, itu nggak berhenti. Jadi workshop Bungkondo ini nanti. Oke, siap. Besok lanjut lagi, dokter. Oh, oke. Nah, ini sangat menarik banget ya, nih, sangat menarik. Kenapa kok menarik? Karena ternyata teman-teman kita nggak cuma mikirin jangka pendeknya saja. Jangka pendeknya, tapi jangka panjang juga harus dipikirkan. Baik itu dari, kalau saya bilang customer experience. Customer experience adalah pengalaman customer atau pengalaman pasien ketika sunat. Itu jangka pendeknya tentunya yang nyaman, yang enak, minim nyeri, minim perawatan yang ribet-ribet, cepat sembuh, dan seterusnya. Panjang tentunya kita ngomongin bagaimana nanti kualitas dan seterusnya. Nah, dan itu kata kuncinya ada diciptakan value, seperti yang Dokter Jaka sampaikan tadi. Nah, ketika ciptakan value ini harus dikomunikasikan ke pasien. Oke, nah ini menarik sekali. Artinya ini ketika kita sebagai seorang ahli sunat, kita harus memikirkan semuanya. Nah, pertanyaan menariknya adalah gini, Dok. Ketika musim sunat itu kan teman-teman kan udah pada mulai nih. Kadang-kadang tuh yang direncanakan itu tidak seindah di hari H. Nah, ada aja problem-problemnya gitu. Mulai dari mungkin obatnya belum siap lah, waktunya molor lah, anaknya drama lah, anaknya inilah, anaknya itulah. Lah, kira-kira nih, Dok, tindakan-tindakan preventif apa yang harus kita pikirkan, kita note supaya meminimalisir masalah-masalah ketika pasien rame. Kayak gitu. Kira-kira apa nih, Dok, ya? Yang pertama kita memang harus menentukan kapasitas layanan. Kapasitas layanan kita itu kita tentukan. Ini tentunya
ditentukan oleh customer experience. Contoh kayak di Hitan Sultan. Hitan Sultan itu customer experience kalau di luar musim, customer experience di luar musim itu satu pasien dilayani 1 jam, ya kan? 1 jam dia mendapatkan waktu 1 jam, ya kan? Jadi mulai datang dia nanti ketemu siapa, terus diapakan, anaknya diapakan, orang tuanya diapakan. Sekian menit kesekian, anaknya diapakan, orang tuanya diapakan, ya kan? Contoh seperti itu. Misal nih, saya cerita aja lah, cerita misalkan. Jadi kalau di luar musim itu pasien kita treatment kita ini kan selama 1 jam atau 60 menit. Nah, ketika datang orang tua dan anak, maka anak disalepi, ya anak disalepi, setelah disalepi suruh main selama 20 menit di playground yang sudah kita siapkan. Kemudian, orang tua itu menerima penjelasan dari admin mengenai metode yang akan dilakukan, nanti prosesnya bagaimana, pasca kitanya bagaimana, troubleshooting-nya kalau ada masalah nanti bagaimana. Nah, itu selama 20 menit. Kemudian setelah 20 menit, orang tua dan anak dikumpulkan, di-briefing oleh dokter. Ya kan, dokter selama 10 menit ya membriefing tentang ya apa value yang diusung oleh rumah sunat itu disampaikan. Ya. Setelah briefing selesai 10 menit, maka di menit 30 itu adalah tindakan. Nah, tindakannya kisaran sekitar 15 menit. Tindakan 15 menit. Setelah tindakan itu closing. Habis closing nanti mungkin dokumentasi, foto-foto, penyerahan hadiah, dan lain-lain, interview, dan lain-lain, sampai di menit ke 60. Nah, itu adalah contoh dari customer experience yang sudah kita desain. Ya, kalau kita misalkan di luar musim itu kita punya banyak waktu, mending customer experience-nya dipanjangkan sehingga mereka merasa dilayani nggak cepet-cepetan. Walaupun memang sunatnya cepat, ya, ini cuma 15 menit, tetapi experience adalah waktu di mana mereka bersinggungan dengan layanan kita. Mereka menikmati playground yang kita sediakan, mereka menikmati foto booth yang kita sediakan, mereka mendengarkan keterangan dari admin, kemudian yang sudah kita setting, skripnya sudah kita tata, ya kan? Mereka menikmati mungkin hadiah-hadiah dan lain-lain, itu kita setting benar-benar. Sehingga jangan sampai kita nggak punya skenario gitu kan. Kita sudah punya rumah sunat sudah kita tata sedemikian rupa, tapi kita nggak punya skenario, nanti orang datang itu dari mana kemana sampai pulang gitu kan. Nah, itu harus kita setting berapa lama. Nah, ketika masuk ke musim liburan, maka kita harus siap dengan jumlah pasien yang meningkat dari biasanya. Maka di sini sebagai owner rumah sunat terus memikirkan bagaimana efisiensinya. Ya kan? Contoh misalkan kalau saya tadi satu pasien itu 1 jam, sehingga ketika 8 jam kerja di setiap hari, maka kapasitas layanan kami adalah 8 pasien. Misalkan seperti itu. Untuk satu bed, misalkan ada 2 bed, bisa jadi berarti kali 2, dokternya juga 2, ya kan? Itu untuk hari biasa. Nah, ketika kita menghadapi musim, ini kalau biasanya pasien ini bisa sampai 2 kali lipat, misalkan dari 8 kapasitas kita, misalkan karena kita 8 bukanya jam 8 jam, maka ini bisa jadi sampai 16. Maka bagaimana caranya owner memikirkan customer experience-nya ini menjadi separuhnya. Kalau kita ingin meraih 16 pasien dalam satu hari, satu bed, ya 16 pasien, tetapi tidak mengurangi kualitas dari customer experience. Nah, kita harus memikirkan contoh, misalkan tadi 30 menit itu untuk salepan, main-main, nunggu salep meresap. Nah, sekarang kita efisiensinya mereka misalkan kita suruh datang beberapa hari sebelum H-1 atau H-2 sebelum hari H. Mereka suruh datang, mereka kita di-briefing bagaimana tentang nanti akan bagaimana metode dan lain-lain pas kajian, kemudian dikasih salep, nanti diajari bagaimana cara mengoleskan. Jadi mereka mengoleskan sendiri salep itu 1 jam sebelum tindakan, atau 1 jam sebelum datang di klinik. Sehingga ketika nanti mereka datang di klinik, langsung bisa kita layani, langsung tindakan, kita desain experience-nya, kita mampatkan dalam 30 menit itu, sehingga mereka tetap mendapatkan experience yang luar biasa, yang tidak terlupakan, ya,
Jadi kita harus ada perubahan itu kalau ketika musim. Nah, ketika itu akhirnya kapasitas layanan kita itu bisa maksimal bisa 2 kali lipat. Dan ingat, kalau kita ingin sustain, bisa mendapatkan rekomendasi dari mantan pasien-pasien kita, dari alumni-alumni kita, maka kita harus benar-benar jaga kualitas layanan. Jangan sampai dengan adanya banyak pasien yang datang ke tempat kita kualitas layanannya menurun. Sehingga kita mencoba meminta uzur dari pasien-pasien kita, tolonglah dimaklumi kalau pelayanan kami mungkin menurun karena ini pasiennya banyak. Nah, itu salah satu yang harus kita hindari. Jadi kita harus tampil anggun, tampil bagus walaupun pasien banyak, itu harus tampil prima, ya, kualitasnya tidak menurun, sehingga apa? Pasien-pasien kita ini yang nantinya alumni yang terbentuk dari musim sunat ini banyak, mereka mendapatkan experience yang bagus dan mereka akan merekomendasikan rumah sunat kita di masa yang akan datang. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Jangan asal ketika kita dikirimkan oleh Allah banyak pasien sebagai amanah kita layani dengan kurang penurunan kualitas, ya. Akhirnya apa ya? Itu hukum alamnya. Lah kalau kamu kemarin ketika pasien tak kirim dikit kamu bisa layani dengan baik, sekarang tak kirim banyak ternyata kualitasnya menurun, bahkan kamu sampai mengecewakan, mendolimi banyak orang. Bilang ngapain tak kasih banyak lagi? Mending tak kembalikan seperti yang kemarin, sedikit-sedikit aja. Yang penting kamu bisa melayani dengan baik. Mungkin seperti itu. Oke, jadi jangan sampai pasien customer tuh kecewa ya dengan layanan atau bahkan berbeda drastis antara yang dijanjikan dengan kenyataan. Ya, istilahnya apa ya? Kalau guru saya Mas Jaya itu sering ngomong itu adalah promise only what you can deliver, deliver more than you can promise. Ya, jangan sampai kita over promise, under deliver ya. Over promise, under deliver. Ya. Jadi janjinya terlalu muluk-muluk, banyak sekali, ora-loro, enggak sakit, tanpa nyeri, bla bla bla. Tetapi waktu kita mendeliver value itu ternyata tidak sesuai dengan promise dan tidak sesuai dengan ekspektasi dari pasien. Akhirnya yang ada adalah kecewa. Setelah kecewa ya sudah. Betul sekali, dokter. Dan itu sumber masalah, Dok. Kalau kita ngomongin problem itu, definisi masalah atau problem itu adalah adanya gap antara harapan dan kenyataan. Artinya ketika kok harapan itu dari iklan-iklan kita ataupun orang-orang, Pak sunatnya sama dokter Imam aja, dokternya lucu gini-gini. Ternyata dokternya udah capek, mukanya udah gitu mungkin. Dokter udah nggak ramah lagi mungkin. Nah itu kan bisa jadi nih, kecewa nanti ya kan. Nah inilah pentingnya, jangan terlalu banyak kecap ya. Jadi kita kadang-kadang tuh teman-teman tuh pengennya menampilkan kelebihan-kelebihannya. Nggak masalah, tapi yo ngono tapi rang ngono-ngono banget gitu ya. Ya tanpa nyeri, minim nyeri lebih tepat lah ya. Oke, cepat sembuh sunat langsung sembuh itu, langsung bisa lari, jalan, lompat-lompat, renang ya gitu, tapi ya nggak gitu-gitu banget juga ya. Itu nanti ketika dia teriak-teriak nyeri nanti kita yang diprotes, karena berkali-kali saya pribadi pun dapat yang seperti itu. Bahkan pasien saya sendiri ataupun pasien-pasien rujukan. Nah, ini serunya di sini nih. Artinya ketika kita nggak memahami skenario customer experience ini, kita tindakan-tindakan antisipasinya nggak bisa tepat ini. Oke, Dok, ini kalau kita boleh ngobrolin tentang musim sunat itu kan tentunya kan musim yang seru juga nih. Nah, ketika di musim sunat ini selain kita menyiapkan kapasitas layanannya, kita mau deliver value apa sih yang harus kita perhatikan terhadap pasien atau customer kita, terutama yang berkaitan dengan skill kita sebagai ahli sunat dan yang berkaitan dengan manajemen kita, Dok. Kalau tadi kan udah ngomongin dari sisi angel value-nya lah, kalau ini secara manajemen lapangannya, Dok, ini apa yang harus diperhatikan, Dok? Ini kadang kita oke, Dok, tapi karyawan belum tentu oke. Lupa bilang makasih, lupa nggak ngasih tahu cara perawatan mungkin. Nah, itu terjadi di saya juga, Dok, kayak gitu, Dok. Saya udah berbusa-busa oke, ternyata di depan lupa gitu. Di belakang udah bilang diskon, udah ditandai juga diskonnya, di depan nggak didiskon.
besoknya dokter kok tadi nggak jadi ada diskon? Oh iya, lupa. Besok yang next double aja sekalian bapaknya. Nah, ini seperti apa dok nih? Ya, yang harus diperhatikan sebagai seorang ahli sunat untuk terutama terkait sama skillistik kita. Yang kedua adalah terkait dengan manajemen kita nih. Manajemen kita ketika menghadapi musim sunat harus seperti apa? Ya. Jadi yang pertama sebagai ahli sunat, tentang skill kita, tentunya kita harus meningkatkan speed ya. Speednya harus ditingkatkan. Jadi kalau biasanya kita ngerjakan 20 menit, maka kalau bisa itu bagaimana caranya kita harus memetakan kalau bisa 15 menit. Atau biasanya 15, gimana kalau 10 menit gitu kan. Nanti dari sisi mana? Dari sisi biusnya kah gitu kan. Atau dari sisi apa yang kiranya bisa kita potong waktunya, kita bisa efisiensi waktunya, itu kita mampatkan ya, mampatkan kita kurangi. Jadi kan misalnya kita bagi pembiusan, terus kemudian pembebasan perlengketan, kemudian proses pasang klem, potong dan lain-lain. Nah dari situ kita harus bisa meneliti mana kira-kira dari ini yang bisa kita efisiensi waktunya sehingga itu bisa kita kurangi. Walaupun itu 1-2 menit itu kalau setiap dari 1 hari kali sekian pas itu sudah lumayan ya. Lumayan. Itu kalau dari sisi skillnya, ya kan. Kemudian mungkin alatnya juga kalau bisa ditambah ya, daripada nanti misalkan kita main beberapa bed, beberapa operator gitu kan, tapi alatnya juga kurang atau gantian, itu harus bisa disiasati supaya kita nggak kewalahan. Itu yang pertama. Yang kedua tentang dari sisi manajemen. Memang kalau sebelum musim ini harusnya memang semuanya di briefing, dilatih ya, mungkin karyawan-karyawan kita, gitu kan, itu benar-benar di briefing, dilatih, disimulasi dan ini supaya mereka nanti tampil dengan prima. Jadi mungkin bisa belajar di pas sebelum musim. Jadi sebelum musim itu biasanya kita buat trial, kita buat ini untuk berlatih, sarana mereka untuk berlatih sehingga nanti ketika pas musim mereka sudah siap, ya kan, gitu. Begitu juga dengan digitalisasi manajemen. Kita kan misalkan kayak di konsultan tuh ada sistem booking via aplikasi Android, gitu kan. Kemudian customer relationship management pakai tools gitu kan. Kemudian pakai autoresponder dan lain-lain. Nah itu memang karyawan-karyawan memang harus dilatih supaya familiar sehingga nanti tidak meminimalisir kesalahan, miskomunikasi dan ketidaksamaan, ketidaksinkronan antara tim ini, antara satu dengan yang lain. Jadi seperti itu, Dok. Oke, wah ini seru ya. Saya menangkap poin pentingnya adalah salah satunya adalah kita permudah manajemen dengan bantuan teknologi ya untuk minimalisir kesalahan, miskomunikasi dan yang lain-lain ya. Ini insight yang menarik. Nah, artinya apa? Ini teman-teman ini mungkin kalau yang masih merintis sih nggak terlalu ini, tapi kalau udah yang kroso pasiennya banyak itu, waduh, udah mulai pusing. Udah mulai pusing lah. Jadi ini harus disiapkan bahkan ketika kita masih kecil. Sehingga apa? Ketika nanti besar kita harus paham nanti seperti apa. Oke teman-teman, nanti kita akan buka juga sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau kalau nggak mau ngomong langsung boleh ketik juga di chat. Silahkan pertanyaan-pertanyaannya apa. Nanti malam ini kita akan kupas habis terkait serba-serbi musim sunat. Nah, oke, mungkin untuk yang pertama sebelum kita satu penanya dulu deh. Satu penanya dulu, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya di sini, silahkan acungkan jari. Nanti saya buka mute-nya. Silahkan. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya tentang musim sunat nih, Dok, saya mau tanya nih, Dok, sebenarnya apa sih? Atau gimana sih? Atau seperti apa sih? Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, sebelum kita lanjutkan kepada diskusi lagi. Ya, silakan. Rasa malu-malu. Ya, mau bertanya silakan. Ada angkat tangannya boleh. Kalau enggak ya nyalain mic-nya langsung boleh. Nih, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Ya, oke, Dokter Eri ya. Oke, sebentar Dok. Itu Dok. Di unmute Dok. Unmute dulu. Silakan Dokter. Ya. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Mohon izin dok, nggak videonya nggak dibuka dok. Lagi makan dok. Oke siap, silakan dokter. Izin. Oke dok, begini dok. Bagaimana menyikapi pasien yang sudah janjian di jam dan harinya berikut tanggalnya, namun terlambat atau tertunda waktunya gitu dok. Sedangkan berikutnya sudah ada yang ngantri barangkali begitu. Itu yang pertama dok. Yang kedua, saya pernah mengalami ayahnya pasien itu yang istilahnya arogan gitu. Terus seperti mengintervensi operator begitu. Padahal kan pada dasarnya kan kita ini sebagai operator pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak dan pasien kan gitu dok. Cuman kadang karena saya tidak tahu karena apakah karena TI, Poli gitu. Jadi arogan keluar gitu. Agak ngenes ya gitu maksudnya. Di saat kita lagi konsentrasi memperjuangkan untuk hasil yang maksimal untuk putranya, tapi orang tuanya malah seperti itu ke kita gitu. Nah, itu kira-kira menurut dokter Jaka bagaimana gitu dok? Matur suwun dok, terima kasih dok. Assalamualaikum. Nah, silakan dokter langsung dijawab dokter ini. Jadi poin menarik ini ada 2 nih dokter. Silakan dokter. Ya, jadi terkait ya pertanyaan pertama tentang gimana kalau ada pasien yang terlambat. Yang pertama memang pasien itu ya anggap kalau di dunia ini pembeli adalah raja ya, pembeli adalah raja. Dan raja itu ya enggak istilahnya kesalahannya itu harus dikasih undur gitu kan. Jadi kita ya sebagai sebuah brand yang memang baik dan profesional, maka ya kita memberi order kepada mereka. Ketika mereka ini ya kita maklumi, yang pertama kita maklumi, misalkan macet atau apa, bayangkan kita misalkan kita dapat panggilan datang ke rumah pasien janji jam sekian, terus ketika ada macet, ya kan kita juga terlambat ketemu mereka, tentunya kita tidak mengharap order dari mereka, supaya mereka juga sebenarnya memaklumi, memaafkan kita. Maka kita pun seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu dulu, kasih order mereka, maafkan mereka. Mungkin mereka ya ada kendala apa gitu kan. Nah, terkait dengan kerugian misalkan, itu kerugian dari sisi kita, misalkan antriannya jadi berantakan dan lain-lain, ya kita ini aja sesuaikan saja. Misalkan, karena ini, kan tentunya kalau ada pasien terlambat, kalau di tempat kami, admin itu selalu menghubungi, ya setengah jam sebelum ini 45 menit, setengah jam, 15 menit sebelum jadwal itu admin selalu ngecek mereka, gitu kan. Jadi mungkin itu antisipasinya dok. Jadi kalau dokter punya admin atau punya karyawan, jadi SOP kan kepada mereka, jadi mereka memantau ya. Mungkin 1 jam sebelum, 60 menit sebelum, 45 menit sebelum, 30 menit sebelum, 15 menit sebelum, itu dipantau, dikasih ditanya kabarnya bagaimana dan nyampe mana, sehingga kita bisa antisipasi. Ketika kita sudah tahu mereka akan terlambat, maka nanti daripada nanti mepet ya kan, terus berantakan yang di belakang, maka kita ambil keputusan, yang antrian berikutnya kita kerjakan dulu dengan kita menginformasikan kepada mereka yang terlambat bahwasanya mohon maaf ya karena ini dengan terlambat, maka ini kebijakan dari kami, antrian berikutnya kita dahulukan sehingga nanti ketika jenengan datang itu bisa kita layani, ya kan, sehingga tidak mendolimi waktu dari yang sudah mengantri dan booking di belakangnya. Ya mungkin seperti itu. Itu untuk yang pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau ketemu dengan oknum TNI yang arogan, ya, TNI yang arogan. Kalau saya sih dari pengalaman itu belum pernah mendapati arogan ke dokter atau ke saya. Tapi itu arogannya ke anaknya. Jadi anaknya sampai dipukul ya. Saat itu anaknya dia gede kelas 4 atau kelas 5 sudah minta sunat sendiri, sudah dari rumah itu kayak berani-berani kayak superhero. Begitu sudah dibet tindakan, anaknya ketakutan nggak jelas ya kan, dimotivasi berbagai macam, anaknya nggak berhasil, akhirnya bapaknya nggak sabaran, akhirnya muncullah itu arogansi orang tua, anaknya sampai
pukul gitu kan. Nah, itu terjadinya ke anaknya. Tetapi kalau ke dokter atau ke operator itu saya belum pernah merasakan atau mengalami. Tetapi itu bisa diantisipasi sebenarnya. Jadi semuanya itu adalah tergantung dari briefing di awal. Jadi kalau di Hitan Program di kami itu briefing 10 menit itu sangat berharga. Jadi 10 menit sebelum Hitan itu briefing antara anak dan orang tua dan dokter operator itu sangat berharga. Kenapa? Karena itu menentukan misi dan visi kita itu sama. Visi dan misi kita sama, tujuan kita sama, niatan kita sama, ya kan kita saling bekerja sama, menjadi mitra, menjadi partner. Sehingga nanti di dalam seperti apa itu kita sudah atur skenario-nya sejak awal sebenarnya. Sehingga insya Allah nggak sampai terjadi yang seperti itu. Bahkan nanti mereka akan mendukung. Mungkin kalau jenengan ikut Wong Kudu malam itu biasanya saya cerita bagaimana apa yang saya sampaikan kepada pasien dan orang tuanya. Itu kalau itu nyampe dan dipahami oleh keduanya, pasien dan orang tuanya paham, itu insya Allah nggak akan terjadi seperti itu. Ya, jadi semuanya akan clear, jelas, kerjasama. Ketika anaknya misalkan dia anaknya ketakutan, anaknya teriak atau apa, itu orang tua malah bisa membantu dengan cara yang tepat, dengan cara yang yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu kan. Tapi ya kalaupun terjadi sampai terjadi arogansi pada ini ya kita kembalikan. Ini Bapak maunya bagaimana? Mau dibantu atau tidak? Ya kan? Kalau mau dibantu, tolong kasih kesempatan saya untuk melakukan tugas sesuai dengan profesi saya. Itu. Atau kalau memang Bapak berkenan, tidak berkenan, nggak apa-apa, kita stop sampai di sini. Karena yang pegang kendali ya dari si anak itu adalah walinya atau orang tuanya. Jadi walinya itu punya kendali penuh terhadap si anak. Kalau walinya bilang oke lanjut ya kita lanjut, walinya bilang stop ya kita stop. Itu prinsipnya di situ. Itu kan harus dipahami di awal ya, dikelirkan di awal. Ya kan, biasanya ini yang pegang kendali si anak ini, anaknya adalah titipan buat orang tuanya, diberikan oleh Allah kepada orang tuanya. Dia yang pegang kendali. Kalau Bapak percaya trust kepada kami untuk melakukan ini, ya tolong kasih kepercayaan itu secara penuh. Tapi kalau kepercayaan itu hilang, ya monggo kami tidak bisa memaksa kepercayaan itu. Kalau mau dihentikan layanan di sini, ya monggo dihentikan. Ya gitu saja. Jadi kita fair aja, clear aja, tegas saja seperti itu. Tapi tetap dalam penyampaiannya harus lemah lembut dan tidak boleh ikut terbawa emosi juga. Mungkin seperti itu. Oke, tegas tapi lemah lembut ya dok. Ini menarik sekali ya. Jadi ternyata tegas pun bisa lemah lembut. Ini konsep yang tegas dalam prinsip, ya lemah lembut dalam pencapaian, dalam penyampaiannya. Ya, lemah lembut dalam penyampaian. Nah, ini kadang-kadang dilupain teman-teman. Teman-teman cuma tegas tok, tapi lemah lembut dalam penyampaiannya ini tidak disampaikan itu, atau kelupaan. Nah ini saya itu kalau dulu ikut Womkondo, saya alumninya Dokter Jaka itu banyak insight ketika setelah ikut Womkondo. Salah satunya adalah ternyata dengan memberikan briefing atau pengertian atau komunikasi preventif itu meminimalisir nanti ketika ada komplain di rumah. Itulah yang mendasari salah satu yang melengkapkan skrip-skrip KIE saya, dok. Skrip-skrip KIE-nya Dokter Imam itu ketika KIE komunikasi sunat pasien itu nanti ada nyeri, ada apa, itu sebenarnya salah satu inspirasinya adalah dari Dokter Jaka juga. Karena itu namanya komunikasi preventif. Nah ini pentingnya. Dan ini tidak bisa tercapai nih kalau teman-teman nggak bikin menentukan kapasitas layanan, membuat skenario customer experience-nya, yang penting nyunat-nyunat, yang penting pasien bayar, dan selesai. Di situ. Kalau kita nggak bikin latihan bagaimana customer itu dari pertama kali masuk hingga pulang, hingga nanti kontrol itu nggak dibikin gladi resiknya. Dan kalau terjadi A harus ngapain, itu nanti akan susah. Nah, jadi kalau Dokter Imam itu koleksinya skrip banyak. Kolektor skrip, dok. Oke, nah ini sudah ada yang mengangkat tangan lagi dan ada yang bertanya di chat. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan, kita akan sekilas iklan dulu nih. Nah, jadi acara malam ini di AIS itu insya Allah kita setiap
hari, setiap minggu, bukan setiap hari. Bodol nanti kalau setiap hari. Ya, setiap minggu selama kurang lebih selama musim sunat ini, teman-teman, kita akan selalu mengadakan webinar terus, webinar gratis seperti ini. Nah, tentunya untuk webinar ini bisa dikerjasamakan salah satunya dengan Doktora. Nah, ini ada sedikit iklan dari Doktora. Saya tampilkan sebentar ya, teman-teman. Ya, saya yakin teman-teman sudah punya semuanya, tapi kalau teman-teman yang di musim sunat ini membutuhkan alat-alat kauter, nanti silahkan bisa tukar tambah ya untuk teman-teman di ICE Indonesian Circumcision Expert mau tukar tambah bisa ya. Kemudian kalau yang belum pernah punya ada diskon 300.000 nih. Silahkan nanti kontak CS Amelia, nanti akan ada di grup juga. Kalau yang teman-teman dari Thermocoter Mastery juga ada di Thermocoter Mastery. Kemudian siapkan juga amunisinya ya. Teman-teman yang belum punya amunisinya, ini yang biasanya sering hilang nih. Kalau musim sunat, kopi kain itu sering hilang. Klor etil itu biasanya sampai 200.000 tuh. Nah, salah satu di cooling method itu untuk meminimalisir nyeri dan bengkak pasca sunat setelah cutting, entah itu dengan thermocoter ataupun dengan ESU, salah satunya menggunakan klor etil spray ya. Nah, kemudian FNI, kalau yang pakai FNI, ESU, minor set, insya Allah semuanya ada ya. ESU yang murah-murah ya, atau yang ini juga banyak ya. Cohesive bandage, kemudian tas, nih lem juga ada juga, spidol dan macam-macam ya. Nanti silakan kalau mau minta katalognya silakan chat aja atau WA aja, semuanya ada. Nah, sekarang musimnya adalah musim kita di musim sunat itu sering nggak tahu nih apakah nanti anaknya akan tenang atau tidak. Lah, salah satu yang bisa membantu adalah baby holder ya. Baby holder ini untuk megangi anak-anak sangat nyaman sekali, sangat enak sekali. Nggak perlu dipegang orang tua, kita masukkan, dipentang di sini, udah selesai. Nah, kemudian lem biasanya di musim sunat itu sering hilang juga. Tahu-tahu nanti udah habis hilang. Atau kalau ada pun nanti PO. Nah, saat ini di Doktora ada promo 155.000 dapat gratis 4 buah pipet mikro dan 2 buah tabung penyimpanan. Kemudian trimming forceps, kalau yang teman-teman pengguna kauter belum tahu trimming forceps itu apa, atau yang sudah tahu dan pengen beli, silahkan. Nah, kemudian Tekno juga Surtron ada promo juga, Tekno itu 12,5 juta ya untuk Tekno TSU-nya. Nanti kalau ada hadiah-hadiahnya, tapi saya lupa hadiahnya apa. Nanti tanya admin aja ya. Kemudian Doktora juga mengeluarkan seri yang baru, seri X2 Mini. Bedanya apa dengan X1 Pro? Kalau yang Pro itu ada layar LCD-nya, kalau yang Mini itu tidak ada. Tapi semuanya sudah memakai chipset ya. Jadi cuma 850. Saya pribadi pakainya 2 karena males. Kalau musim sunat tuh ganti-ganti ujungnya tuh repot. Sehingga saya pakainya 2. Satu untuk cutting, satu untuk koagulasi. Nah, ringkes ya. Dan ini juga ada special bundlingnya. Kalau paket Pro, saya pakainya gini kalau punya saya. Punya saya sendiri kayak gini. Yang 2 juta itu punya saya, satu set gitu. Atau teman-teman mau pakai mini semuanya, yang tangannya kecil, yang cewek-cewek pengen yang kecil-kecil, males yang ribet, males yang gede-gede, bisa pakai double X2 Mini, yang cutting dan koagulan. Nah, atau mungkin sudah punya sebelumnya, pengen nambah cuman ujungnya aja, pengennya koagulan dan cuttingnya aja, itu jadi 1,1. Nah, itu dulu aja, nanti tidak kebanyakan iklan kita, nggak jadi diskusi. Oke, kita akan lanjutkan teman-teman dengan penanya selanjutnya. Ini mungkin sudah ada Dr. Feni. Dr. Feni, silakan Dr. Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Feni, Dok, dari Subang, Dok. Mau tanya, tadi kan Dr. Jaka menyampaikan bahwa untuk mempunyai sebuah value, itu kita harus tahu dulu masalah apa yang ingin dipecahkan oleh customer gitu. Nah, untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi customer itu ada surveinya atau gimana ya, Dok ya? Jadi biar kita bisa tahu dan kita bisa cariin solusi untuk masalah pasien tersebut. Kemudian yang kedua, saya di Subang itu sudah ada rumah hitan yang emang udah legend lah gitu, Dok. Nah, sedangkan saya kan baru nih. Terus di sana itu mereka menonjolkan tidak nangis gitu. Jadi si anaknya teh nggak nangis, Dok gitu. Jadi Jadi yang disunat di sana anaknya itu masuk sendiri,
nggak rewel, tahu-tahu udah selesai dan keluar tanpa menangis gitu. Kemarin pun saya sempat melihat video calon pasien saya yang ternyata di sana gitu di sunatnya, dan itu pas keluar dari tempat sunat tuh sendiri anaknya tuh nggak nangis, biasa aja. Nah, masalahnya di sini tuh kan kalau di Subang itu termasuknya usia sunat paling banyak itu balita, Dok. Nah, kalau balita itu kan nggak kooperatif ya, Dok ya. Nah, itu gimana ya, Dok, caranya supaya bisa, maksudnya bukan bersaing atau gimana ya, karena memang untuk saya bisa melakukan hal tersebut kayaknya saya juga belum tahu bagaimana gitu. Cuman saya bisa berkompetisi dengan kompetitor itu. Terus yang terakhir, ini menjelang musim sunat, apakah dari dokter ada tips-tips tertentu yang menarik sehingga pasiennya bertambah gitu, Dok, di musim sunat ini? Itu aja, Dok. Makasih. Menarik ini. Suara saya jelas ya? Saya ganti headset. Jelas, dokter. Jelas ya? Aman. Oke, yang pertama adalah bagaimana cara kita mengetahui problem. Ya, kita mengetahui problem dari customer kita. Iya, kadang cara pertama pasien berkomunikasi itu kita harus bisa menangkap ya, gitu kan. Jadi ketika kita ada pasien nanya, kok tiba-tiba nanyain tarif, ya kan? Terus tiba-tiba dia bisa kurang nggak, Dok? Ada diskon nggak, Dok? Tahu nggak kita masalahnya di mana? Ya kan? Jadi kalau orang yang menghadapi orang yang seperti itu berarti dia orang anggap saja mungkin kemampuan bayar atau daya belinya mungkin rendah, atau daya belinya sebenarnya tinggi tapi orangnya memang suka nawar aja gitu kan. Itu. Kemudian ada orang yang, Dok, anak saya sudah ke spesialis anak dibilang fimosis disuruh bitan. Berarti kita tahu masalahnya kan? Itu kan. Dok, anak saya, Dok, bisa sunat sekarang enggak? Kenapa, Bu? Anak saya tiba-tiba minta. Kalau enggak saya terus terang takutnya kalau besok udah takut lagi. Berarti kita tahu masalahnya kan? Ya kan? Jadi sebenarnya problem yang memang ujungnya itu anak itu nanti akan disunat, butuh disunat, itu tapi pangkalnya itu berbeda-beda. Ada yang anak tiba-tiba karena terpengaruh temannya di sekolah, akhirnya tiba-tiba minta sunat. Saat itu juga. Ya kan? Ada yang karena indikasi medis, ada yang karena itu tadi biaya, ya kan? Ada yang tiba-tiba bilang, wah, paket mana yang paling ini? Biaya nggak masalah, pokoknya saya minta yang paling bagus buat anak saya. Maka itu kan adalah problem-problem yang dimiliki oleh masyarakat. Maka kita tabulasi sehingga kita menentukan fitur-fitur yang kita miliki itu, ya, sebisa mungkin fitur-fitur kita ini itu bisa menjawab dari mereka. Contoh di Khitan Sultan untuk melayani orang-orang yang daya belinya tinggi, minta selalu yang terbaik, kita pasang triple sealer, techno sealer, metodenya kita kasih nama platinum kit. Dari nama hierarkinya sudah ada. Kalau di tempat kami itu kan ada hierarki dalam pembuatan paket ya. Ada paket gold, ada paket gold plus, ada plusnya. Ada paket premium, ada paket premium plus. Ada paket platinum, ada paket platinum plus. Nah, dari situ itu adalah sebenarnya itu adalah strategi pricing strategi di mana nanti kita itu bisa melayani orang-orang dengan daya beli tertentu, ya kan? Ketika orang itu daya belinya tinggi, saya minta yang terbaik buat anak saya, nggak peduli berapapun. Oke, kita kasih yang platinum, yang harga 3 juta, ya kan? Dengan disesuaikan aksesorisnya dan lain-lain disesuaikan bagaimana itu layak, worth it, value-value yang dia dapatkan itu worth it dengan dia membayar 3 juta. Bagaimana dengan orang yang daya ininya suka nawar, ya kan? Orang kalau sudah nawar, paket di tempat kami itu paling murah 1,5, pakai klaim biasa ya, 1,5. Itu kalau sudah ada yang nawar, oh berarti orang ini nggak mampu, ya kan? Jadi kemungkinannya dua, satu dia bukan target market saya, ya kan? Dia bukan target market saya. Kalau itu nggak bisa dipaksakan, dia daya belinya misalkan yang 500, 700, paket saya 1,5.
Kalau kita paksakan, kita akan menggoyangkan apa yang sudah kita susun. Jangan sampai price list kita itu goyang. Dengan ini, oh ya udah wis gak apa-apa wis. Nah, seperti itu. Akhirnya kita menggerogoti apa yang kita bangun sendiri. Jadi pilihannya dua. Dia bukan target market saya, atau dia bisa membantu saya, ya kan? Dia bukan target market tapi dia membantu saya. Contohnya begini, kalau dia bukan target market saya sudah maaf Pak, di tempat saya paling murah ini paketnya 1,5, mohon maaf. Jadi mungkin bisa sunat di tempat lain saja gitu kan. Itu yang pertama ya, mau tego-tegoan gitu kan. Seperti itu. Tapi kan akhirnya apa? Dia akan menjadi pasiennya orang lain. Dia tidak akan menjadi bagian dari kita gitu kan. Maka kita ada pilihan yang kedua. Bagaimana kita bisa tetap melayani orang yang daya belinya rendah, tetapi tidak menghancurkan, memporak-porandakan pricing strategi yang sudah kita susun, ya kan? Maka kita harus bikin produk yang bisa melayani mereka, yaitu program sunat gratis untuk yatim duafa. Jadi kalau orang sudah nawar paket terendah saya anggap dia duafa. Saya anggap dia nggak mampu. Oke Pak, Bapak nggak usah bayar, kita punya paket sunat gratis, tis nggak bayar. Kalau Bapak mampunya cuma punya uang 500, sudah nggak usah dibayarkan, dibuat selamatan aja atau dibuat apa gitu kan, buat beli apa nanti keperluan di rumah. Artinya apa? Kita tidak merusak harga kita, ya kan? Tetapi kita mendapatkan kekuatan baru. Artinya apa? Orang yang kita layani dengan gratis tadi, tentunya wujud terima kasihnya dia kepada kita apa? Dia pasti akan merekomendasikan kepada orang-orang lain di sekitarnya. Bisa jadi 10 orang, 20 orang, ya kan? Maka kita itu tadi, kita siapkan paket fitur atau produk kita untuk menjawab yang seperti itu. Contoh, saya punya namanya paket Premium Plus. Premium Plus itu saya khususkan untuk anak dengan tingkat kesulitan tinggi. Anak ABK, anak gemuk. Nah, itu jadi paket keranjang sampah kalau saya bilang. Jadi kalau ada anak gemuk ya udah paket Premium Plus. Kalau ada anak ABK, CP misalkan, atau hiperaktif atau autis, masuk ke situ semua. Dengan ada paket yang khusus itu, yang sudah ada embel-embelnya, paket khusus untuk gemuk, ABK dan lain-lain, itu orang itu ketika dia datang dengan problem, anak saya autis, anak saya ABK, anak saya gemuk, itu langsung ketika membaca price list kita, ada ternyata solusinya, langsung ketemu gitu kan. Itu. Nah, jadi kita siapkan, ya kan? Terus ketika ada anak yang fimosis, rujukan dari spesialis anak atau yang ada indikasi medis, kita siapkan paket tertentu. Langsung bilang seperti itu, langsung ketemu. Oh, ada seperti ini. Iya, Bu, kalau bisa ya seperti ini yang khusus memang untuk itu. Jadi kita punya langkah-langkah untuk memetakan apa sih problem-problem dari pasien di sekitar kita itu, dan kita siapkan produknya. Jadi kalau di ilmu marketing mungkin Dr. Imam sering menyampaikan ya. Jadi kita itu jangan mencari pasar atau market dari produk kita, tapi buatlah produk yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi pasarnya sudah ada dulu, dia butuh produk dulu baru kita buatin. Jangan kita pokoknya saya buat ini terus saya cari pasarnya, siapa yang mau beli produk saya. Nah, itu kebalik ya. Itu yang pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua bahwasanya kalau kita di tempat kita, di kota kita itu ada legend yang sudah mempunyai core value yang sangat kuat, yaitu sunatnya tidak nangis, ya kan? Di mana market yang mayoritas adalah balita di Jawa Barat ya, di Sunda ya, Jawa Barat mayoritas memang balita. Maka kalau menurut saya, maka dokter sebaiknya cari value lain yang unik dan beda dari yang dipunyai oleh legend, gitu. Jadi kita harus memiliki membuat brand yang value-nya itu memang benar-benar berbeda dan unik. Gitu. Contoh nih, saya kasih contoh. Pasta gigi. Market leader-nya siapa?
Pepsodent. Ya, percaya ya, yakin ya semuanya ya sepakat ya. Market leader pasta gigi itu Pepsodent. Ya kan? Tapi ketika ada sebuah merek ya, contoh close up, dia ingin berbagi market dengan Pepsodent. Dia melihat Pepsodent ini sudah legend, ini sudah tahunan, dia sudah ini. Nah, Pepsodent ini apa value-nya? Pasta gigi untuk gigi berlubang. Itu adalah value-nya. Kita lihat di iklan-iklannya. Pasti seperti itu. Ya kan? Maka close up tidak akan mengambil positioning yang sama dengan Pepsodent. Dia akan kalah. Maka apa positioning yang diambil oleh close up? Pasta gigi untuk kesegaran nafas. Padahal kalau mau diruntut, ya kan? Apakah kandungan close up itu beda dengan Pepsodent? Sama. Apakah close up nggak bisa untuk gigi berlubang? Bisa. Apakah Pepsodent itu nafas nggak jadi seger? Seger. Tapi itu adalah positioning yang diambil, ya kan? Kemudian muncul lagi Sensodyne. Dia kalau ngomongin gigi berlubang sama kesegaran nafas kalah sama pendahulunya, kalah sama Pepsodent, kalah sama close up. Maka dia ambil positioning baru apa? Untuk gigi sensitif. Nah, contohnya seperti itu, maka dia akan menyedot market sendiri. Ya kan dia akan punya market sendiri. Karena dia punya positioning sendiri. Maka saran saya buat Dokter Feni ataupun teman-teman yang lain yang mungkin baru membuka, baru mengawali, ketika di situ sudah ada legend yang memiliki value yang kuat banget, maka kita ambillah positioning yang lain, value yang lain, yang unik dan beda, sehingga kita bisa menarik orang lain, market yang lain, walaupun nggak sebanyak legend, tetapi ya tetap kebagian lah dengan cara yang seperti tadi. Ya, mungkin seperti itu, Dok. Wih, seru nih. Saya jadi kalau ngomongin legend-legend itu di Jogja itu, Dok. Kalau ini ngomongin Jogja, Dok. Klinik saya itu termasuk salah satu yang legend. Karena di Jogja itu penguasanya ada 3. Salah satunya klinik saya. Dulu ada Bogem juga. Nah, nanti ini ada pertanyaan juga yang akan. Nah, cuman ternyata ketika 2 tahun yang lalu ketika muncul salah satunya adalah Rumah Sunat Jogja kalau di Jogja ya. Wah itu om saya udah mulai gini. Wah ini kok ini bla bla bla. Wah itu. Ini ternyata yang legend aja juga terganggu gitu. Itu seru itu ya. Seru. Ya, untungnya ada Dokter Imam juga, jadi mulai diutak-atik kliniknya dengan brand, walaupun metode terkenalnya masih termokoter atau laser. Nah, ini sangat menarik sekali. Nanti teman-teman untuk yang bertanya lagi kita akan berikan sesinya nanti setelah sesi kita pertanyaan dari chat ya, Dokter ya. Kita akan bacakan nih Dok untuk pertanyaan chat yang pertama dari Mas Laude Asman. Assalamualaikum Dokter, izin bertanya Dok, di musim sunat apakah boleh tarif sunatnya diberi diskon Dok? Misalnya nih 30% agar rumah sunat banyak pengunjungnya Dok. Nah ini gimana nih Dok? Kan banyak tuh ketika musim pra sunat itu udah mulai ada yang ngasih gratisan, diskon, cashback dan seterusnya. Ini gimana Dok dari perspektif serba-serbi rumah sunat itu seperti apa Dok? Atau perspektif branding ataupun perspektif yang lain Dok? Ya, ini pernah saya lakukan dulu waktu awal-awal ya. Jadi kita itu kadang itu kalau nggak punya ilmu itu ya suka ngawur gitu. Iya. Jadi kita itu mesti ya nostalgia lah. Tahun 2016-an lah. 2015 2016 itu saya sampai bikin hadiah sepeda lipat lah, hadiah ini gitu kan. Untuk ini. Jadi kita berharap dengan ngasih diskon itu orang serta-merta aku langsung geruduk-geruduk daftar. Ternyata enggak. Kita harus tahu ya. Jadi keputusan membeli ya. Jadi sunat itu kutubnya itu adalah kutub di mana keputusan membelinya itu banyak pertimbangan. Ya kan? Bukan seperti orang jual online barang barang tren gitu kan, dimana ketika kita dibombardir dengan iklan setiap hari di Facebook kita, di Instagram kita, lama-lama kita akhirnya kayaknya aku butuh, akhirnya langsung beli, transfer dan lain-lain. Tidak, sunat itu enggak seperti itu.
Sunat itu nggak seperti itu. Nggak serta-merta ketika kita pasang diskon 90%, orang langsung berbondong-bondong daftar sunat ke kita. Enggak. Tidak. Keputusan untuk nyunatkan anak itu pertimbangannya banyak. Ya kan? Dan pertimbangan utamanya adalah trust, kepercayaan. Ya. Kalau nggak percaya, saya pernah membuktikan. Ya, saya pernah membuktikan. Contohnya begini. Di Malang itu ada lembaga yang mau mengadakan sunatan massal. Dia kerjasama dengan kita, tetapi pada saat pendaftaran itu nggak minta bantuan kita. Oke, kita diam aja. Mereka broadcast sendiri gitu kan. Ya kan, target pesertanya itu 100. 2 minggu mereka broadcast dan ngasih brosur ke panti asuhan, ke desa-desa, ke kepala desa, dijatah 10 anak, ya kan. Sudah kayak gitu selama 2 minggu. Berapa peserta yang daftar? Hanya 16 orang. Tetapi ketika saat itu mereka minta tolong ke kita, dok, tolong gimana dok, 2 minggu cuma 16 orang yang daftar, kita targetnya 100, ini udah deket waktunya. Oke, mau dibantu? Oke, gini, posternya direvisi ya, kasih logo, metodenya ditampakkan yang besar, metode terbaru, tanpa jahitan, tanpa perban, tanpa alat nempel, bisa langsung aktivitas, dia langsung mandi. Kemudian kasih logo Asdoki, logonya Khitan Sultan, logonya Rumah Sunan Berjaka. Di situ ketika ada trust, langsung di broadcast, duet. Dalam waktu 4 hari, itu 100% langsung penuh pendaftaran. Artinya apa? Orang itu sekarang nggak kemalan gratisan. Dia tuh mele, walaupun ada gratisan di depan mata, dia lihat siapa yang nyunat, siapa yang ngadakan. Nggak asal langsung dimelon. Kenapa? Karena mungkin luka masa lalu ya, dari sunatan massal yang lalu-lalu, yang error-error itu, akhirnya mereka niteni itu. Siapa yang nyunat? Kenapa? Ini adalah the matter of trust. Ini adalah masalah kepercayaan. Masalahnya kita ini dipercaya enggak sama masyarakat. Itu kan? Kalau kita ini dipercaya kan kita harus membuktikan dulu. Tidak bisa rumah sunat itu tanpa pembuktian, pasang diskon besar, langsung dipilih. Itu kemungkinannya kecil sekali. Malah yang ada itu bumerang. Brand yang tertanam, persepsi yang tertanam. Kan kita ngiklan pasang diskon 30%, 50%, 70%. Itu adalah branding, ya kan? Kita memantulkan bola. Nah, pantulannya ini brand. Persepsi yang terbentuk di benak masyarakat itu adalah brand kita. Jangan-jangan brand yang terbentuk apa? Wah, iki rumah sunat anyar ini pasang diskon besar-besaran biar rame. Dia masih cari ini belum pengalaman ini. Gitu. Makanya saya tidak pernah sekalipun pasang diskon, beri diskon, nggak pernah. Saya hanya memberi diskon kepada orang yang minta, orang yang membutuhkan. Gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi dari pengalaman awal-awal dulu, ternyata tidak efektif ngasih diskon itu. Malah itu menjadikan, ini suka pasang diskon ini. Kalau nanti dia ini lagi coba nanti dia pasti pasang diskon lagi. Ya kita tunggu aja, kita belinya waktu dia diskon besar aja. Nah, seperti itu. Jadi kita akan notice sama mereka, wah ini suka nih bagi-bagi diskon. Tunggu aja nanti kalau dia pasang diskon kita akan ini. Nah, kalau kita dinotis seperti itu repot kita. Ya kan? Jadi kita harus bagaimana menjadikan masyarakat itu trust dengan kita. Ya. Jadi sebaiknya ya itu tadi, kita promosi itu tidak usah muluk-muluk, tidak usah banyak janji-janji, apalagi mencoba merayu mereka dengan diskon. Orang sekarang itu sudah pinter-pinter, sudah nggak begitu tergiur dengan ini. Kecuali kalau kita memang sudah terkenal legend, ya. Contoh ya, saya bukan ini kan diri saya. Ketika kami di Malang, ketika giveaway, bagi-bagi, mungkin yang ikut Instagram kami tahu ya, kita barusan mengadakan program Khitan bareng Besti. Itu mereka berlomba-lomba untuk ikut. Kenapa? Karena mereka sudah tahu kualitas. Itu. Jadi beda kasus antara yang baru muncul, baru merintis, belum ada trust dari masyarakat, dengan yang sudah bertahun-tahun sudah ada trust dari masyarakat, itu beda.
Ya kayak Apple itu kan sudah terkenal, ketika launching produk pada ditunggu-tunggu semuanya. Begitu juga dengan kita sudah bertahun-tahun, sudah 9 tahun, 10 tahun di kota itu kita sudah terkenal, nggak pernah error, bagus ya kan, ulasan juga bagus, ya kan, hasil bagus. Ketika kita mengeluarkan sebuah giveaway atau launching gitu kan, oh itu disambut dengan bagus, mereka berebut karena memang produknya bagus. Nah, kalau kita belum ada trust, masyarakat belum tahu kualitas kita, masih baru buka, kita meluncur sesuatu, itu hati-hati bisa jadi bumerang. Itu. Mending promosinya pakai cara lain. Cara lain yang bisa langsung mendatangkan trust. Trust itu muncul karena experience mereka mendapatkan pelayanan kita. Kita iklan diskon, mereka itu nggak dapat experience apa-apa. Mending gitu kita ngadakan sunatan massal. 10 orang kek, 5 orang, kita ngadakan 5 orang, maka 5 orang akan mendapatkan experience dengan brand kita, dengan layanan kita, maka dia akan jadi trust nanti. Muncul reputasi, muncul trust, muncul loyalty. Baru nanti dia akan rekomendasi. Dari situ modal kita. Ya. Jadi kalau menurut saya, kalau yang baru buka, perbanyaklah memberikan experience kepada orang-orang baru. Contoh beginilah, ini ya analoginya. Kita jualan susu, ya kan? Kita punya jualan susu, di mana kita masuk ke sebuah minimarket atau ke supermarket, ya kan? Kita pasang SPG kita di situ, di mana di sebelahnya itu sudah ada brand-brand besar, susu Frisian Black, Bendera, SGM, apalah macam-macam. Maka kalau kita jualan susu yang produknya baru belum dikenal, ya, maka apa yang kita lakukan? Kalau SPG kita hanya sebar-sebar brosur, nunjukkan ini gambar dan lain-lain, itu bukan experience. Food and beverage, makanan dan minuman, experience-nya itu apa? Experience-nya adalah dikonsumsi. Maka gimana caranya? Maka susunya dibuat dalam bentuk cair, ditaruh di seloki-seloki, orang-orang dikasih tester, suruh ngerasain. Itu namanya experience. Nanti ketika rasa, disitulah akan muncul persepsi. Jadi makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut ini 2 jalur. Yang ke bawah ke perut itu nanti menjadi value-nya apa, kenyang, ya kan? Oh ini begini. Yang ke atas ke otak ini persepsinya, oh rasanya begini. Bedanya dengan ini. Bedanya dengan merek ini. Bedanya merek ini. Nah disitulah experience. Maka kalau kita di dunia persunatan, perkhitanan, sebanyak mungkin kita bagi experience kita kepada orang. Maka promosi atau langkah marketing yang paling strategis bagi rumah sunat yang baru buka adalah sunatan massal. Tapi jangan dilakukan di luar klinik, lakukanlah di dalam klinik. Itu supaya apa? Mereka merasakan experience di klinik kita. Kalau kita di masjid ikut itu kita itu diundang ya, apalagi providernya banyak, yang datang banyak, itu brand kita akan kabur bersaing dengan yang lain ya. Tetapi kita adakan atas nama kita sendiri, nggak usah banyak-banyak, bikinlah yang eksklusif. Kita layani seperti pasien reguler walaupun mereka gratis. Kita layani seperti mendapatkan pasien layanan dengan layanan paket 2 juta. Maka mereka akan mendapatkan experience A sampai Z sesuai dengan customer experience yang sudah kita desain. Anggap saja mereka pasien ini ya, pasien reguler. Maka ketika mereka selesai mendapatkan seluruh layanan kita, mereka terpuaskan, mereka akan muncul reputasi, muncul trust, muncul loyalty. Sehingga nanti mereka akan merekomendasikan, dari situlah kita berangkat. Gitu. Mungkin seperti itu, kalau saya ngomong diteruskan nanti kepanjangan. Menarik yang lain sekali nggak ini ya. Ini saya sudah catat banyak loh, Dok. Saya sudah mencatat 17 poin lah, itu nanti kita share ya. Di grup saya share, nanti di ini saya share. Jadi insya Allah S to the Moon, selama moderatornya saya, semua obrolan kita akan saya ringkas sebagus-bagusnya. Oke. Jadi ini ya, ini menjawab pertanyaannya Mas Asep Kartima ini. Tadi tanya, dokter, tips-tips marketing dalam merintis usaha sunat dengan modal terbatas supaya menarik konsumen mau disunat oleh kita seperti apa?
ketika kita belum punya branding di tengah kompetitor yang sudah established. Itu tadi udah terjawab ya dari 2 ceritanya Dokter Jaka tadi ya. Jadi strategi terbaik untuk rumah sunat awal-awal merintis adalah buat experience. Tentunya di rumah sunat kita, bukan di tempat yang lain. Supaya apa? Supaya mereka terpuaskan, kemudian mereka trust dengan setelah experience-nya itu terpuaskan, mereka kemudian trust atau percaya dengan rumah sunat kita dan akhirnya loyal dan mereferensikan. Itu sudah terjawab, ya. Kemudian ini ada lagi nih, ini ada Dokter Awang nih ternyata. Dokter Anwar. Waduh, ini suhunya nyamar ini. Dokter Awang ini besok ini Dokter Awang ini tak todong loh, Dok. Besok sharing pokoknya. Dokter Awang pokoknya besok tak todong sharing, tak japri setelah ini pokoknya. Mohon bertanya. Siap. Wih, oke, terima kasih dokter. Jadi kita gantian, Dok. Nanti minggu depan kita Dokter Rio. Dokter Rio nanti akan service excellent ala jagoan hitam. Nah, mungkin nanti ini di Safubet ngomongin tentang perspektif yang lain ini nanti dari Safubet ini. Tapi ini menarik sekali. Oke. Pertanyaan dari Dokter Awang ini, Dokter Jaga. Mohon bertanya, Dok, bagaimana klinik legend seperti rumah sunat legend, seperti kalau di Jogja itu Bogem itu bisa sampai sepi, Dok. Tetapi klinik legend yang di Bandung masih bertahan sampai sekarang, padahal tekniknya masih metode jadul yang pakai termokauter aja. Itu pun masih metode-metode yang dulu ya, belum yang terbaru. Gimana nih, Dok? Sebagai seorang praktisi sunat yang telah lama berkecimpung di sunat, memandang fenomena-fenomena yang pernah rame kok sepi, atau yang pernah rame tetap rame. Nah, itu seperti apa, Dokter Jaga? Ya, itu ada beberapa aspek ya. Yang pertama adalah customer relationship management. Ya, kita bagaimana membuat manajemen. Jadi kita itu nggak kayak bawa karung bolong, ya kan? Jadi pasien kita itu amanah, ya. Pasien kita itu yang didatangkan sama Allah itu amanah buat kita, yang harus kita layani dengan sedemikian rupa, dengan sebaik mungkin, sehingga nanti akan menjadi harta karun kita, ya. Nah nanti ya, jadi jangan sampai kita masukkan ke karung itu kita bawa karung bolong. Artinya apa? Pasien ini brodol ya brodol, enggak kita rumat, enggak kita ini, sehingga akhirnya apa? Ya udah liar lah mereka, ya kan? Gitu. Nah, kalau kita punya manajemen customer relationship ya, maka kita itu ketika mendapatkan satu itu mendapatkan seperti sebuah berlian yang sangat berharga. Ya. Jadi satu pasien yang dikirimkan ke kita itu adalah berlian yang sangat berharga. Itu harta karun kita. Contoh ini barusan kemarin saya di grup Komodo saya share ya. Saya titik Google Map saya yang di Singosari itu disuspend sama Google. Udah berbulan-bulan disuspend. Jadi kalau ada orang ngulas itu nggak keluar, jadi stuck. Saya sudah banding berkali-kali, nggak bisa. Wah, ini susah ini gimana. Ya sudahlah, akhirnya saya bikin titik di sebelahnya, titik yang baru, benar-benar baru. Ya kan, dari nol saya mulainya. Nah, bagaimana? Yang tadinya titik ini ulasannya cuma titik yang lama itu ulasannya 62 stop, berhenti karena disuspend. Nah, akhirnya saya punya harta karun. Bagaimana titik saya yang baru ini bisa langsung melejit ulasannya. Akhirnya saya pakai kekuatan alumni saya, ya kan? Jadi alumni kita itu adalah sumber kekuatan. Ya, kalau kita bisa memanagenya dengan baik, maka kita jadi sumber kekuatan. Akhirnya apa? Saya buat program, ya kan? Program Khitan Sultan bagi-bagi emas dan voucher sunat gratis khusus untuk alumni. Wah, saya enggak saya pasang di Instagram. Kalau di Instagram itu nanti orang-orang yang baru yang tahu. Di mana alumni itu ada di kontak. Alumni kita itu ada di kontak WA kita. Jadi jangan sampai rumah sunat tidak nge-save nomornya pasien. Sangat disayangkan. Harus di-save. Kenapa? Pasien itu mayoritas akan nge-save nomor kita. Dikasih nama. Maka kita juga harus nge-save nomor mereka
kasih nama. Supaya apa? Kalau bikin status saling bisa melihat. Ya kan? Akhirnya apa? Saya bikin 2 jalur. Cuma 2 jalur saja. Satu pakai status WA, satu pakai broadcast. Broadcast pakai tool sendiri. Jadi kita pilih yang ini, yang alumni ini langsung kita broadcast. Sekian ratus orang. Del gitu kan. Terus yang status juga gitu. Kalau status kan ya tergantung siapa yang baca, kita nggak bisa ngontrol siapa yang bisa baca status kita. Akhirnya kita bikin program itu pancingan, akhirnya yang tertarik mereka langsung respon kan. Respon langsung kita arahkan pakai autoresponder. Nanti kita arahkan untuk apa? Untuk nge-review Google Map kita yang baru. Ya, jadi kita kasih tahu bahwasanya Google Map ya, kita ini rebranding, ganti nama, titik kita juga baru, minta tolong baik yang dulu sudah nge-review atau yang belum, ini titik yang baru mohon supportnya untuk mereview bintang 5 dan menuliskan kesan-kesannya ketika sunat di sini. Langsung mereka itu. Dalam waktu 24 jam saya mendapatkan 70 lebih, bahkan melebihi dari titik saya yang lama. Itu dari kekuatan alumni. Itu kita gerakkan hanya untuk nge-review ya. Belum nanti kita gerakkan untuk misalkan afiliasi lewat aplikasi ini. Kita bisa menggerakkan, yang penting kita selalu menjalin hubungan dengan alumni. Ya kan kayak sekolah itu loh. Ya kan kita bisa niru sekolah. Kalau sekolah itu punya ikatan alumni, menjalin hubungan dengan bagus. Kalau butuh apa-apa tinggal panggil alumni, mereka reuni, nyumbang, jadi bangunan, gedung, ya kan? Seperti itu. Kita jangan melupakan itu. Ya kan, mereka itu adalah aset yang sangat berharga. Jadi aset berharga kita itu adalah nomor kontak dari alumni kita. Jangan dikira mereka itu beli putus, sekali beli sudah. Nggak mungkin repeat order. Enggak. Ya kan, memang dia nggak akan repeat order dengan anak yang sama. Ya kan, tapi dia nanti bisa nge-repeat order kan adiknya, tetangganya, saudaranya, ya kan? Itu. Nah, disitulah kita harus punya customer relationship management. Begitu juga dengan metode. Misalkan tadi Legend itu metodenya metode konven, metode jadul. Tetapi kalau communication-nya sangat kuat, bisa nancep, gitu kan? Nancep ke ini, bahwasanya tadi hasilnya memang bagus. Lah ya kenapa tidak, gitu kan? Kenapa tidak? Pakai konvensional, wong hasilnya juga bagus. Ini buktinya anak saya juga bagus. Nah, itu pinter-pinter brand dalam mengkomunikasikan. Kita memang pakai konvensional, kita mau pakai jahitan, tapi hasil kita nggak kalah dengan yang modern. Itu kalau dikomunikasi, kalau kita diem aja ya mereka nggak tahu. Tapi kalau itu kita komunikasikan, itu akan menjadi ya itu tadi aset berharga. Maka aset tadi itu akan getok tular, akan word of mouth, sehingga ya pasien kita tetap banyak, tetap bisa bertahan, bahkan menggelinding kayak bola salju, tambah lama tambah banyak, ya. Jadi kita harus bisa memang manage ya customer kita itu, ya kan? Mungkin seperti itu, dokter. Wah, ini ya, jadi customer ya. Saya tuh jadi pernah ingat, Dok. Salah satu Mas Tah Imers itu pernah ngomong ke saya gini, Dok, kalau ada suatu produk dia tuh bagus banget tapi kok nggak laku, yang salah mesti marketingnya. Kalau ada suatu brand atau suatu tempat kok dulu pernah rame, sekarang kok sepi, yang salah mesti produknya. Produk itu bisa barang atau jasa layanannya. Nah, itu ngomongin bogem ini jatuhnya nanti gibah nggak ya? Ya anggap aja saya ngomong gibah dikit lah ya. Saya tuh pernah punya pasien karena dari sana itu dia cerita kakaknya tuh di sana. Salah satunya kenapa kok banyak sekali yang pindah, karena jadi kalau di bogem itu orang tua nggak boleh masuk. Di dalam itu kalau yang rewel-rewel itu dipegang, ada yang disumpeli pakai celana dalamnya itu di mulutnya. Itu pernah ada kayak gitu. Itu cerita real ya. Nah, itu salah satu layanan. Nah, ini akhirnya itu omongan ini nyebar kemana-mana. Dan itu akhirnya lama-lama menjadi habis. Padahal sangat disayangkan kalau itu mungkin masuk ke warisan budaya ya, karena salah satu yang merintis di Jogja itu adalah bogem. Kalau Bandung saya nggak tahu ya. Itu salah satunya itu. Saya musim sunat sekarang sepi ya. Ada masih pasien tapi lumayan sepi. Oke, nah ini seru ya. Jadi artinya apa? Bahwa
ketika kita itu nggak melek dengan hal-hal seperti branding dan seterusnya, maka kita akan bisa tergilas oleh zaman. Bahkan sekelas Nokia pun dia akan tumbang oleh hadirnya smartphone ya. Hadirnya waktu itu BlackBerry dan kawan-kawan. Bahkan BlackBerry sudah tumbang oleh dengan Android. Artinya apa? Kita harus selalu beradaptasi untuk menjadi lebih baik. Oke, ini ada 2 lagi terakhir. Jadi nanti ini 1 dari chat, 1 lagi kalau ada penanya yang mau online atau mau tanya langsung, silahkan angkat raise hand. Ini untuk pertanyaan terakhir karena kita sudah jam 9:30. Nah, sebelum pertanyaan terakhir, kita sekali lagi tampilkan untuk pesan-pesan sponsor. Ya, jadi kalau teman-teman di sini mau nyponsori boleh ya, tak tampilkan wes. Ya paling enggak kita nanti bisa beli Zoom yang bisa 300 lah kan, lumayan kita bisa Zoom 300 kan. Nah, oke, ini sekali lagi teman-teman, ini ada beberapa info-info produk. Info-info produk dari Doktora, ada X2 Mini, kemudian ada berbagai macam peralatan sunat yang lainnya yang jika teman-teman di sini membutuhkan, nanti teman-teman bisa langsung kontak kepada admin yang tertera. Nah, kemudian di sini ada paket bundling juga untuk X1 Pro dan Dexter X2 Mini Coax. Jadi kalau teman-teman tanya, kalau cuma cari alat-alat yang murah, silahkan teman-teman di Tokopedia ataupun Shopee banyak yang lebih murah. Atau bikin sendiri pun teman-teman bisa. Tapi value-nya Dexter bukan di situ. Value Dexter adalah di grup pendampingan. Jadi value kami dari dulu sampai sekarang masih sama, yaitu di grup pendampingan. Kita selalu all out di pendampingan pengguna-penggunanya. Jadi optimasinya, tips, trik, kita akan bahas A sampai Z. Dan saya sangat aktif kalau di grup itu ya. Jadi tanya apapun selama saya on, biasanya tak jawab. Ya, karena Dexter ini lahir dari praktisi dan untuk praktisi ya. Nah, jadi bukan dari penjual ya. Jadi nggak cuma kita nyari produk dijual, tidak. Tapi ini adalah produk yang menjawab kebutuhan. Nah, dan kita selalu konsen di situ. Jadi kalau teman-teman, kalau Dokter Jaka tanya kita ada diskon nggak? Ya bandel kayak gini. Nek lebih murah dari sini berarti bukan target market kita. Gitu Dokter Jaka ini. Langsung dipakai loh dok ini dok. Ilmunya. Oke. Kemudian untuk yang promo, salah satunya kita ada ini yang spesial produk dari kita, Baby Holder Doktora dari 2,8 juta menjadi 2 juta. Kemudian ini gratis strand, food strand untuk yang dewasa. Trimming forceps ini dari 100.000, diskon jadi 75.000. Nanti ada video penggunaannya dan sebagainya untuk menghasilkan hasil estetis untuk teman-teman yang masih pakai metode thermocouter. Kemudian yang suka pakai sil-sil, biasanya bentar lagi udah menghilang nih, lem-lem sunat itu. Kita masih ada stok 200-an pieces. Setiap pembelian 1 buah Rexil akan mendapatkan gratis 4 buah mikropipet dan 2 buah tabung penyimpanan. Nah, selain itu kita ada berbagai macam, semua yang berhubungan dengan sunat, benang-benang, kromik. Kromik itu biasanya hilang nanti. Nah, kromik kita kalau per box murah ya, 160 yang 40 atau 50 gitu. Kemudian duk, kemudian ada marker, ya, kemudian ada esu dan sebagainya. Silakan nanti boleh kontak kepada admin Doktora nih, CS Amelia ya, di 0857 2790 6000. Dan itu juga ada di grup ICE, di ICE, dan ada di grup Thermocouter. Ya, oke. Sekarang kita akan yang terakhir, ini terakhir, pertanyaan terakhir, kita akan ambilkan 1 dari chat, dan kalau ada yang mau bertanya secara langsung, kita ambilkan secara langsung. Oke, Dokter Jaka, ini ada pertanyaan terakhir dari chat ya, Dokter ya. Dokter izin bertanya, bagaimana dengan skema sunat yang tidak menentukan harga, alias bayar semampunya, bayar seikhlasnya. Ya, dengan niat menolong, apakah bagus dengan skema seperti itu, atau harus tetap diberikan harga, terutama untuk yang sunatnya door to door, alias home care, dok. Gimana ini Dokter Jaka menyikapi yang seperti ini, dok? Ya, jadi kita ini kan bermuamalah ya. Kita ini membuka layanan kita, ini kan bermuamalah. Ini kita kembali ke fundamental dulu, ya kan? Kita ke fundamental dulu, ya, hal yang fundamental. Tujuan kita itu apa, ya kan? Tujuan kita itu apa? Jadi ada, ya, tujuan yang kita ini menjalankan bisnis sunat ini untuk menyenangkan diri sendiri, ya kan? Untuk menyenangkan diri sendiri, kepuasan sendiri,
kemudian memenuhi kebutuhan sendiri itu. Nah, ini adalah tujuan yang paling dasar, yang paling paling belakang ya, paling. Nah, yang menengah, yang lebih bagus, lebih mulia lagi, yang menengah adalah untuk menyenangkan orang lain, ya kan? Untuk menyenangkan orang lain. Maka nanti orientasi kita adalah customer, orang lain. Bagaimana orang lain kita bahagiakan, kita senangkan. Ternyata masih ada lagi tujuan yang lebih mulia lagi, yaitu untuk menyenangkan Allah, untuk menyenangkan pencipta kita. Jadi kita perlu bertanya, kita sudah menjalani bisnis ini itu sudah bertahun-tahun ya. Sebenarnya kita menjalani ini untuk siapa sih? Untuk nyenengin siapa? Untuk nyenengin kita sendiri, atau nyenengin orang lain, atau untuk nyenengin Allah? Ya kan? Nah, itu adalah pertanyaan yang masing-masing jawabannya dari diri kita sendiri beda-beda. Ya. Nah, ketika kita melakukan, kita sudah punya jawabannya, ya kan? Maka itu akan mempengaruhi, mewarnai dari apa yang kita lakukan. Ya kan? Contoh tadi pertanyaannya, saya pengennya menolong. Ya kan? Saya pengennya menolong. Ya kan? Ingin membantu, ya sudah, wis bayar seikhlasnya. Apakah itu bagus? Ya bagus saja, tergantung sudut pandangnya dari mana. Kalau seperti itu, kalau kita sudut pandangnya, kalau orang itu why-nya, alasan, niatan dia melakukan sunat itu memang untuk nyenengin Allah, ya nyenengin Allah, maka itu bagus. Silakan. Nah, kalau perlu gratiskan. Maka Allah akan membuka ketika kita itu menjadi pribadi yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang tidak mampu. Ya kan, mereka dapat sunat dengan layanan bagus dan gratis. Allah akan mendatangkan sumber dari yang tempat lain. Sehingga kita itu untuk modal untuk gratisi orang itu akan mengalir dari sektor lain, dari sisi lain. Biasanya seperti itu yang terjadi. Gitu kan. Nah, itu kalau dari sisi itu. Kalau sudut pandangnya dari sisi bisnis, ya kan, dari sisi bisnis, maka kita ini adalah ada muamalah, ada transaksi. Ada transaksi ketika kita matok harga, ya kan, menentukan sebuah harga, maka di situ akan muncul sebuah ekspektasi, ya kan. Jadi orang yang customer yang melihat produk atau layanan harga 500, kemudian dia melihat ada produk lain harganya 1.500.000, maka ekspektasinya akan berbeda, ya kan. Apalagi gratis, maka dia nggak akan punya ekspektasi. Oh, aku digratisi, aku minta apa? Ya kan, sungkan, ya kan. Jadi seperti itu. Tetapi akhirnya apa? Kita kalau memang mau seperti itu, tetap kita harus menjaga kualitas layanan. Ya, sebagai contoh ya, di tempat saya itu ada pondok. Ada pondok mengadakan sunatan massal. Yang dipanggil bukan dokter, bukan perawat, bukan mantri, tapi panggilannya Gus. Ya, Gus. Jadi dia ini ya kayak bengkong atau calak atau sunat tradisional, tapi Gus, ya kan. Rumahnya jauh banget, ya kan. Akhirnya dia ada 10 orang yang daftar, disunatlah sama Gus ini, ya kan. Nah, kebetulan ada satu anak yang kelas 1 SMP, ukurannya 26, gede. Dan dia cuma dipotong tanpa dijahit, tanpa dilem, cuma disumpel sama kasa, terus ditinggal. Ya, udah masalahnya muncul kan, donat lah, wah, bleeding dan lain-lain, dehis sampai berapa 3 cm kalau nggak salah. Itu akhirnya ke tempat saya, ya kan, akhirnya ke tempat saya gali informasinya. Ternyata seperti itu, oh lowong gratis. Padahal si orang tua pasien ini bukan orang yang nggak mampu loh. Dia kontraktor, dia kaya. Dia tak tarif repair 2 juta, nggak masalah. Dok, nggak apa-apa, Dok. Diperbaiki, yang penting jadi bagus. Berapapun biayanya saya bayar. Tuh. Ya kan? Tapi kenapa? Ketika saya suruh, Pak, ini mbok sampean hubungi yang nyunat. Digaransikan. Biar nanti ada pertanggungjawaban. Enggak, Dok, saya sungkan, nggak mau. Kalau gitu hubungi panitianya pondoknya. Apalagi pondoknya, saya sungkan, ya kan? Itulah ketika kita membuat sesuatu yang gratis, itu orang nggak punya ekspektasi.
Orang jadi sungkan, mau nuntut sungkan, akhirnya apa? Kalau jadi masalah, ternyata kejadiannya seperti itu kan. Akhirnya asal-asalan, wis pokoknya ini kan tidak sesuai dengan ini, akhirnya apa? Dia akhirnya juga tidak menutup kemungkinan di belakangnya dia rugi atas apa tadi itu yang ketidakprofesionalan lah apa dengan dia nggak bisa nuntut, nggak punya ekspektasi, akhirnya dia harus mengeluarkan duit 2 juta yang harusnya tadi nggak perlu. Itu kan. Jadi kita harus tahu ketika kita mau menggratisi, orang itu sudah nggak punya ekspektasi, tapi kita juga ingat kadang orang itu punya harga diri. Kadang orang punya harga diri, dia nggak mau. Saya digratis, saya ini mampu. Saya nggak mau digratisi, saya nggak mau menerima sedekah begitu saja. Itu kadang ada orang seperti itu. Jadi kadang saya ketika ada orang yang dia mampu, ketika mau saya gratisi, tapi dia orangnya seperti itu, kita hargai. Oh, dia itu mau memang punya andil dalam ini kan ibadah sunat ikhitan ini kan pahalanya besar. Dia mau punya andil dalam menyunatkan anaknya, dia dapat kebagian pahalanya. Dia punya dana sekian dia bayarkan supaya dia dapat pahalanya juga. Kadang-kadang kan kita mau take over, udah saya gratis sih Pak gitu. Tapi dia ternyata punya itu martabat, jadi nggak mau seperti itu. Itu harus kita pertimbangkan ya, faktor-faktor seperti itu. Ya kan? Yang jelas kalau kita mau bekerja secara sosial sama sekali ya sudah all out. Ya kan? Udah itu jangan dijaga atau diandalkan sebagai income. Allah akan mengirimkan dari sektor lain. Kalau kita niatnya itu, tetapi kita juga harus memperhatikan yaitu tadi ekspektasi dari klien-klien kita ketika kita gratisi, kita suruh bayar seikhlasnya. Mereka itu bagaimana? Kita harus bisa menggali bagaimana perasaan ini mereka gitu kan. Ya kan? Contoh nih, mereka kita eksploitasi. Tahu kan ya dulu video ya ketika kita donasi, ada orang donasi ketika serah terima difoto, diviralkan, ya kan? Itu kan membuat orang malu, merasa dirinya direndahkan, itu kan. Jangan sampai mereka bisa punya persepsi seperti itu kan. Ketika kita gratisi seorang, terus kita blow up beritanya, kita ini. Nah, itu kan tergantung niatannya. Niatannya memblow up itu untuk apa? Untuk cari sensasi, cari ketenaran supaya banyak orang yang ini. Nah, itu dia. Akhirnya gagal semuanya. Kita berharap pahala, tetapi ternyata setan menggelincirkan kita dengan itu tadi membisikkan kita supaya apa ini, ayo itu fotoan kamu itu gratisi orang, kamu itu mulia, ayo difoto, nanti diposting di IG, nanti diviralkan begini. Itu. Jadi panjang sekali rentetannya. Kalau kita memang mau bergerak di seperti itu, jadi kita harus memilih. Kita melakukan sesuatu ini bayarannya, ganjarannya itu full di akhirat, atau ya ada yang di dunia, ada yang di akhirat, atau di dunia saja. Itu tergantung kita pilihannya. Mau yang mana. Ya kan? Harus seimbang. Ya kan? Wabdaghi fima ataka wa darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah negeri akhirat. Bangunlah rumahmu di sana, carilah ya dengan segala upayamu, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ambillah sedikit untuk bekalmu di dunia, jangan dilupakan, tetapi fokusnya tetap ke akhirat. Nah, disitulah kita harus seimbang. Dan enaknya, kenapa saya memilih khitan fokus, saya nggak milih praktek umum, karena khitan itu bisa lebih dimurnikan daripada praktek dokter umum. Dulu saya kerja di pabrik, di Beisdorf, di pabrik Jerman, dokter perusahaan, saya dirobong sama metrep, sama detailer, ditawani ini barang. Masya Allah, ini halal apa subhat. Saya saat itu minta sama Allah, ya Allah, kalau ini nggak baik buat saya, jauhkan ya Allah. Akhirnya saya bener, kontrak saya nggak diperpanjang, saat itu saya sudah langsung putus kontrak. Akhirnya saya udah apa ini pegangan saya. Akhirnya saya fokus ke dunia khitan yang ternyata lebih bisa dimurnikan. Khitan itu mulia, membantu ibadah seseorang, membantu kesempurnaan seseorang. Obatnya nggak banyak, nggak perlu sampai dirubung detailer nawarin ini itu, ya kan? Seperti itu. Akhirnya di sini kita bisa memilih mana yang nanti ini full untuk saya di akhirat. Ganjarannya nggak saya ambil di dunia, tapi nanti full di akhirat. Mana yang bagian ini nanti saya ambil sedikit di dunia, tapi yang paling banyak di akhirat. Atau mana yang udah di dunia semuanya saya ambil.
Nah, itu yang kita harus bisa membagi. Dan enak sekali kalau di dunia perkhitanan itu daripada yang di dunia selain ini. Mungkin seperti itu, Dok. Waduh, saya nggak bisa berkata apa-apa ini. Kalau Dokter Jaka udah petuahnya keluar ini udah super sekali ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Saya mencatat malam ini ada 20 poin. Itu banyak banget poinnya. Nanti daripada saya bacakan satu-satu nanti tak share ya dari grup. Jadi notulensinya Dokter Imam apa saya akan share terhadap malam ini apa. Oke, untuk yang chat sudah kita tutup ya teman-teman ya. Jadi itu ya, sunat itu seseru itu ya. Seseru itu dan semenyenangkan itu dan bahkan kita niatnya mau apa nih? Niatnya mau apa? Kalau saya pun sharing-sharing kayak gini niat utamanya apa? Ya udah amal jariah aja ya. Kalau saya berbagi gini niat utamanya adalah buat apa sih? Kayak orang BAB kalau udah keluar plong udah selesai. Nggak usah disesali lagi. Ya. Siapa tahu ilmu-ilmu yang kita bagikan ini akan jadi manfaat bagi teman-teman, bermanfaat bagi yang lain. Nah, itu adalah bekal saya nanti ya gitu. Makanya saya senang banget kalau sharing itu. Gratisan, berbayar atau apa, nggak peduli saya. Perbedaannya cuma di akad itu. Bedanya cuma di akad aja. Ilmu nih sama. Dari ini, kalau teman-teman ikut Wom Kondo, ini sebenarnya adalah materi-materi Wom Kondo, teman-teman. Yang, aduh, Masya Allah. Ini kalau berbayar nggak cukup 2 juta ini. Oke, satu lagi. Ini kalau ada yang mau, sebelum saya closing, kayak ini udah nggak ada yang angkat tangan ini. Berarti udah nggak ada yang tanya langsung ya. Oke, nggak ada yang tanya. Oh ada, Dokter Eri lagi. Oke dok, ya udah. Oke, silakan Dokter Eri. Oke, silakan. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Terakhir dok, penutup dok. Penutup, siap. Oke, mohon izin dokter. Berkaitan dengan tarif sunat dokter. Jadi sesama teman sejawat, artinya mungkin sesama teman sejawat dokter yang sama-sama buka rumah sunat atau klinik sunat dokter. Nah, untuk mengenai tarif artinya gitu, kita kan sesama teman sejawat yang sama-sama satu profesi di ahli sunat itu kan mungkin bisa punya standar untuk tarif barangkali dokter. Nah, apakah menurut Dokter Jaka itu mengenai tarif itu mungkin ada teman sejawat yang naruh harga di bawah dari harga standar, atau mungkin karena dengan layanan sunat premiumnya bisa di-up harganya gitu dok. Yang penting itu kan mungkin mungkin ada kesetaraan harga barangkali dok ya. Karena kan kalau seumpama ada yang lebih murah dari harga teman sejawat kan mungkin dari segi perasaan kan mungkin gimana gitu dok. Mungkin itu aja dokter. Makasih dok. Iya. Iya. Kalau teman sejawat itu kalau kita sesama dokter sebenarnya memandang hal ini ya itu bukan dari harga sih ya. Saya yakin ya kalau dokter itu kalau angka-angka masih 3 juta ke bawah itu sebenarnya mampu lah, bukan hal yang tinggi lah. Tetapi mereka lebih memilihnya adalah yaitu tadi trust dan skill gitu. Jadi contoh kayak saya di Malang ya, saya dulu melakukan personal branding kan. Jadi awal-awal 2016-an itu personal branding saya adalah praktisi sunat, ya kan. Jadi postingan-postingan saya itu ya postingan anak disunat, ya kan. Gimana sakit enggak? Gimana? Nah, gitu ya. Jadi itu adalah menunjukkan bahwa saya itu praktisi sunat, ya kan. Nah, kemudian di 2017 itu jadi kalau teman-teman mau ini personal branding ya, jadi jangan harus ada anak tangganya ya, anak tangganya. Jadi selain dari praktisi sunat, atasnya apa? Atasnya adalah trainer, ya kan, trainer sunat. Saat itu mungkin saya ngisi pelatihan di Jogja, pelatihan di Bandung, ngisi pelatihan di mana gitu kan, itu saya posting. Artinya apa? Yang ngelihat kan teman-teman saya, ya kan, teman-teman saya ya ada yang dokter umum, ada yang dokter spesialis anak, ada yang spesialis, ya banyak lah dokter-dokter itu mereka melihat itu kan. Oh, artinya ada peningkatan skill ini, ada peningkatan personal branding yang tadinya dari praktisi sekarang menjadi trainer. Kalau sudah personal brandingnya ini adalah trainer, maka nggak perlu ditanyakan lagi skillnya. Wong dia ngajarin yang lain, masa dia rata-rata, ya kan, skillnya rata-rata, pasti di atas rata-rata.
ya kan? Nah, dengan trainer ini nanti akan meningkat dari skalanya skala lokal menjadi skala nasional. Kemudian ketika alhamdulillah saat itu ketika ada undangan ke Malaysia, ke Cina, ya kita sharing aja, oh ini lagi diundang ke sini. Akhirnya apa? Teman-teman pada melihat, ya kan, waduh, Jaka ini sekarang sudah ini ya ke Malaysia, padahal kita diundangnya ya cuman untuk ngajarin dokter Muslim saat itu di Malaysia beberapa orang, kemudian ke Cina itu hanya yang mengunjungi pabriknya ZSR itu kan. Tetapi orang kan sudah berpersepsi masing-masing, ya kan. Di situ akhirnya trust-nya semakin tebal, ya kan. Nah, tingkat tertinggi dari setelah trainer tingkat mungkin nasional atau mungkin internasional adalah inventor. Dia berhasil menciptakan sebuah device, sebuah alat, dan itu sudah diraih oleh Dr. Darsono, ya kan, Dr. Anwar, ya kan, bisa menciptakan Dr. Mahdian. Ya, itu sudah puncaknya itu. Biasanya setelah itu mereka sudah langsung jadi entrepreneur, ya kan. Dia akan memiliki rumah sunat yang cabangnya banyak. Ya, nah itu seperti itu. Nah dari situlah biasanya teman-teman melihat dari skillnya. Akhirnya mereka apa? Mereka mempercayakan, ya udah anakku sunat di situ aja, disunatkan di situ. Padahal dia punya teman urologi, dia punya teman saya spesialis anak itu rata-rata nyunatinya ke saya. Padahal mereka juga satu rumah sakit dengan temannya yang urologi, bedah, ya kan. Tapi kenapa kok percaya ke saya gitu kan? Gitu. Jadi trust-nya ke situ. Ya mereka kan punya persepsi masing-masing kan. Wah, urologi paling kasusnya dia dapat 1 tahun kasus khitan di rumah sakit berapa? Paling ya yang hipospadi, paling yang komplikasi atau yang kelainan anatomis gitu kan. Tapi kalau urusan normal nih yang paling banyak kasusnya siapa? Ya kan? Pasti di luar rumah sakit yang sebelum pra-hospital, ya kan, di klinik atau di praktek pribadi. Nah, mereka melihat dari situ, ya kan? Akhirnya trust-nya ternyata ada di situ, mereka trust. Ya, apalagi saat itu dia supervisor seniornya misalkan di ilmu kesehatan anak, ya kan. Wah, ketika juniornya tahu bahwasanya si seniornya ini nyunatkan ke saya, udah juniornya tuh ikut semuanya, ketika punya anak nyunatnya ke saya semua. Gimana bilangnya? Lawang Mas iku aja nyunatin anaknya ke sini kok, gitu kan. Akhirnya kan kayak gitu semua. Jadi latar belakangnya biasanya seperti itu. Nah, untuk masalah biaya, masalah tarif, ya itu ya sebenarnya kita punya punya etik ya, punya etika bahwasanya sesama dokter adalah seperti saudara kandung. Jadi kita juga harus memperhatikan. Jadi kadang orang itu nggak mau digratisi. Mereka punya martabat, mereka punya kehormatan, nggak mau digratisi. Itu kita hormati, ya kan? Kadang-kadang kebanyakan seperti itu. Karena saya sendiri misalkan, saya itu sungkan ketika saya mungkin memeriksakan apa kepada senior saya atau teman. Kalau bisa dia nggak tahu saya di belakang ini aja, misalnya keluarga saya yang sakit itu kan. Saya karena sungkan, saya harus menerima, ya itu tergantung mental ya. Saya harus menerima sedekahnya orang, saya harus punya hutang budi sama orang, saya menerima kebaikan dari orang. Kadang kita nggak nyaman dengan seperti itu, nggak begitu senang dengan seperti itu. Maka kita kembalikan, mereka juga mungkin seperti itu. Jadi akhirnya kalau itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau di tempat saya punya rumus formula, ketika ini teman sejawat, udah kasih diskon sekian. Sudah, paket apapun yang diambil, diskonnya segitu. Jadi dia mau paket ambil yang 1,5, berarti kalau diskonnya sekian, potong segitu. Dia ambil paket yang ini, potong segitu. Dia ambil paket yang ini, potong segitu. Atau cara yang kedua adalah kita upgrade. Ya kan, misalkan dia ambil yang 1,5, ya sudah, saya upgrade ke 3 juta. Ke metode yang 3 juta. Ya, jadi saya biasanya pakai 2 cara itu. Jadi pakai diskon yang fix, yang sama rata untuk semua sejawat, atau saya upgrade kalau dia milihnya tadinya paket, misalkan yang ini kok teman-teman itu biasanya
ambil paket yang 3 juta atau minimal yang tengah-tengahnya 2 juta, dia kok ngambil yang 1,5. Wah, ini kita kasih kejutan, kita kasih surprise, ya kan? Dia tidak kehilangan martabatnya, dia tetap membayar untuk anaknya, dia dapat pahala dari dana yang dia keluarkan, tetapi dia mendapatkan servis layanan yang lebih dari apa yang harus dia terima. Kita upgrade ke yang 3 juta. Jadi win-win solution, kita semuanya dapat. Dia dapat pahala juga, dia mengeluarkan dana, dia juga nanti akan dapat pahala dari dana yang dia keluarkan. Kita juga akan mendapatkan pahala dari kelebihan value, kelebihan delivery dari yang kita berikan kepada dari yang kita janjikan. Nah, mungkin seperti itu, Dok. Wah, mantap ini. Dah. Wes ini diakhiri, kita nggak selesai ini. Ya ini seru sekali ya. Saya pun seperti itu. Kalau sejawat tuh bahkan kalau ada sejawat tuh kadang itu kita murahin ya nggak mau, tapi ya kita kadang-kadang dalam tanda kutip serba salah juga ya, Dok ya. Jadi bahkan saya dulu sunat, Dok. Itu ibu saya itu kerja di rumah sakit, Dok. Di rumah sakit asisten dokter bedah. Ya, tapi nyunat kene ketemannya perawat juga. Jadi saya produk perawat ini. Ya produk perawat temannya ibu gitu. Dan itu ternyata trust itu penting, bahwa ketika ibu saya tahu sendiri bahwa di OK itu jam terbang untuk sunatnya berapa, diserahkan kepada perawat. Dan hari ini pun di sini di Indonesian Circumcision Expert itu hanya ada dua kategori aja, dokter sama perawat. Saya nggak terima yang lain karena yang sesuai sama skill kompetensi di dua profesi itu saja. Nah, oke teman-teman, wah ini sangat seru sekali malam ini. Nanti insya Allah ini ada rekamannya juga dan ada notulensinya. Insya Allah setiap sesi S to the Moon, ya untuk setiap sesi bincang seru bersama expert itu akan selalu ada notulensinya selama moderatornya saya. Yang lain kalau bisa juga ada notulensinya. Ya, jadi teman-teman pun kalau di sini pengen pengen, Dok, aku nyponsori boleh, Dok? Boleh. Ya, intinya tukoknya Zoom atau yang punya Zoom gratis, atau ada yang punya Zoom gratis, Dok, aku mau nyumbang Zoom, boleh nggak, Dok? Boleh, nggak masalah. Ya, karena kita ini dari para ahli sunat untuk para ahli sunat. Jadi dari kita untuk kita semuanya. Jadi kita sistemnya kayak gitu doang gitu. Kita nyisihkan kalau ada sponsor atau apa, kita sisihkan itu untuk balik ke kita lagi untuk semua kegiatan-kegiatan kita. Ya gitu. Jadi di AIS kita sistemnya adalah organisasi saja, organisasi yang kita bikin seru aja lah, nggak usah terlalu sakit harus A, harus B, harus C, itu enggak ya, karena kita komunitas saja ya. Tentunya semua saling menghormati. Nah, teman-teman tadi kalau untuk yang mau pesan-pesan nanti bisa ngechat di di chat itu ada Melinda itu ya, ada Melinda, silakan. Kalau slow respon nanti bilang aja ke saya, Dok itu slow respon. Gitu. Kita nanti naikkan gajinya, itu bukan dipotong, dinaikkan dong gajinya. Kurang pas respon berarti kurang naik nih gajinya. Oke, teman-teman, karena sudah memasuki jam 11 malam, ini nggak terasa ini tadi kita dari jam 9 sampai jam 11 malam. Terima kasih sekali kepada Dr. Jaka. Ini banyak sekali insight pada malam hari ini yang kita dapatkan ini. Sampai akhir ini masih 99 orang, Dok. Ini yang tadi keluar itu saya yakin jaringannya jelek itu karena tadi yang mau masuk itu banyak banget, Dok. Yang ngechat tuh banyak banget. Dok, aku nggak bisa masuk, Dok. Kan udah dibilang kita kuotanya cuma 100 ya. Ya Zoom-nya yang rodok murah sing 100. Jadi kuotanya cuma 100. Ya, dan itu ada yang keluar satu aja langsung diisi. Set itu saut-sautan. Nah, karena antusiasmenya ini subhanallah sekali. Semoga apa yang malam hari ini kita pelajari bisa menjadi keberkahan bagi kita, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan di rumah sunat teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup, mari kita foto dulu yuk. Teman-teman yang mau nyalain kameranya, silahkan nyalain kameranya. Saya akan aba-aba pada hitungan ketiga, saya akan ngambil untuk ininya, ngambil fotonya. Sebentar, saya aba-aba nanti sebentar. Aba-aba ya. Kita kasih sarang he buat Dr. Jaka ya. Oke, gini. Saya aba-aba. Oke, sudah 1 2 3. Oke. Yang kedua sebentar. Tadi yang pertama, yang kedua di galeri kedua. 1 2 3. Oke, galeri ketiga. 1 2
3, dan galeri keempat 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya sudah terfoto semuanya, terdokumentasi semuanya. Nanti insya Allah ada rekamannya dan notulensi akan malam ini saya share langsung sehingga teman-teman bisa review lagi apa yang kita sampaikan. Ada 20 poin penting yang dalam review kali ini, yang dalam bincang seru bersama expert pada malam hari ini. Insya Allah kita selama musim sunat ini 1 bulan ke depan setiap minggu kita akan ada seperti ini. Jadi khususnya ketika musim sunat, kenapa? Biar kita itu kan ini kan musim sunat kan pasti masalahnya sudah mulai muncul-muncul nih. Entah itu happy problem ataupun bad problem. Yang bad problem mungkin nggak punya pasien lah, atau masih kecil lah. Yang happy problem bingung nih pasiennya kebanyakan. Nah, itu pasti ada. Nah, itulah nanti kita akan menjawab itu dengan bincang-bincang seru bersama expert. Ingat, Indonesian Circumcision Expert adalah platform untuk kita mencetak para ahli sunat profesional. Terima kasih pada malam hari ini semua yang telah bergabung. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kesegaran, besok bangunnya pagi makin semangat ya. Silahkan kalau nanti diskusi grup kita untuk saling diskusi ya. Teman-teman mau diskusi apapun, insya Allah ada banyak para praktisi-praktisi. Tidak ada senior junior di tempat kita di ICE, di Indonesian Circumcision Expert nggak ada senior junior. Pokoknya kita semua setara. Kita saling berbagi saja. Jadi nggak usah suka nih teman-teman yang baru mulai kok nge-share karyanya atau tanya-tanya, nggak akan diomongin kamu newbie deh, itu nggak ada. Insya Allah akan selalu dijawab ya, minimal sebisanya dan sesempatnya, tapi insya Allah akan dijawab. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Dr. Jaka, makasih banget Dr. Jaka sudah berkenan sharing pada kali ini. Paling nggak nanti tak todong 6 bulan sekali lah. Ya pokoknya kita di sharing bersama expert gini todong-todongan main ya gitu. Oke, saya cukupkan sekian, sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Insya Allah minggu depan kita akan bersama Dr. Rio dan minggu depannya ada 2 tamu lagi yang spesial. Dan nanti ketika masuk musim sunat saya pun akan ada beberapa update materi terkait sama teknis, yaitu beberapa di antaranya adalah safety prosedur dan sebagainya. Insya Allah akan saya updatekan secara gratis. Jadi jangan sampai ketinggalan kuotanya. Kalau udah 100 ya udah 100. Anggaran kita, budget kita cuma 100. Oke, gitu aja. Saya kembalikan kepada MC nih masih hidup nggak kamu Mel? Mic-mu masih dokter. Mic-mu gimana Mel? Melinda? Oh ini mic-nya rusak nih. Ya udah wis. Saya cukupkan sekian. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Dokter Jaka. Monggo semuanya. Selamat malam. Saya Imam. Terima kasih. Sama-sama. Saya live meeting ya semuanya. Saya akhiri.